Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Good Corporate Governance. Di sini kami akan mempresentasikan yang pertama tentang pengertian, yang kedua prinsip-prinsip, yang ketiga interrelasi antara Good Corporate Governance dengan lembaga keuangan syariah, yang keempat penilaian pelaksanaan Good Corporate Governance, yang kelima laporan pelaksanaan Good Corporate Governance pada lembaga keuangan syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian Good Corporate Governance, yaitu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan perusahaan dan masyarakat sekitar. Kemudian, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kelompok saya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Nah, prinsip tersebut ada 5. Yang pertama itu ada transparansi, kemudian ada akuntabilitas, yang ketiga ada responsibilitas, dan yang keempat ada independensi, serta yang kelima ada kewajaran dan kesetaraan. Nah, yang pertama, prinsip pertama itu transparansi. Nah, transparansi ini berkaitan dengan kualitas informasi yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua ada akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini terkait dengan lembaga yang mengontrol hubungan antar unit pengawasan perusahaan. Kemudian ada responsibilitas. Nah, responsibilitas ini sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, yang keempat ada independensi. Nah, independensi ini artinya bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan. Nah, yang terakhir itu ada kewajaran dan kesetaraan. Nah, artinya bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran. Interrelasi antara Good Corporate Governance dengan lembaga keuangan syariah. Lembaga perbankan syariah mendukung dan melaksanakan kebaikan. Tata kelola perusahaannya juga harus menerapkan prinsip syariah, misalnya prinsip kejujuran atau sidik, mengajar masyarakat atau tabligh, amanah, dan mengelola manajemen secara efektif dan profesional atau disebut dengan fatonah. Yang menerapkan prinsip-prinsip GCG pada perbankan syariah adalah Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, Mediator Bank, Lembaga Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan Pengadilan Syariah. Dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, industri perbankan syariah berharap akan mendapat nilai bagi semua pihak yang memiliki pemangku kepentingan atau stakeholder. Penilaian pelaksanaan Good Corporate Governance bisa menggunakan self-assessment GCG sebagai alat untuk mengukur dan memperoleh gambaran umum atas kelengkapan, efektivitas, dan kualitas pelaksanaan GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan selama periode tertentu, di mana penilaian self-assessment tersebut dilakukan pada masing-masing unit kerja. Penerapan GCG pada Bank Umum Syariah pada dasarnya adalah untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajer. Informasi yang dimiliki oleh manajer lebih besar bila dibandingkan dengan pemilik saham, sehingga pemilik saham dan manajer dapat menggunakan GCG sebagai pedoman dalam pengelolaan perusahaan. Proses penerapan atau penilaian GCG menggunakan 3 aspek governance, yaitu governance structure, governance process, dan governance outcome. Laporan pelaksanaan GCG pada lembaga keuangan perbankan syariah atau yang bisa kita sebut dengan Good Corporate Governance di BSI didasari oleh Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Peraturan Bank Indonesia yang disingkat dengan PBI nomor 11/33/PBI/PBI/2019 dan Surat Edaran Bank Indonesia yang disingkat SEBI nomor 12/13/DPBS 2010 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah
atau yang kita singkat dengan BUS, dan unit usaha syariah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 8/POJK 03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Keuangan atau yang kita singkat dengan SEOJK nomor 10/SEOJK 03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Pelaksanaan GCG merupakan sarana yang dapat mengakomodasi antara pemilik, pemegang saham, dengan para manajer untuk mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. Dengan demikian, penerapan GCG pada bank syariah berkelanjutan dan konsisten akan membuat bank syariah dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Karena penerapan GCG memiliki tujuan utama, yaitu melindungi setiap kepentingan stakeholders, adanya perlindungan yang diberikan baik kepada pemegang saham ataupun manajer, maka dapat menciptakan keharmonisan antara pemegang dan manajer tersebut. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah dipaparkan yaitu Good Corporate Governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan perusahaan dan masyarakat sekitar. Prinsip-prinsip dari Good Corporate Governance yaitu ada transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme, dan kewajaran. Dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, industri bank syariah berharap akan dapat menambah nilai bagi semua pihak yang memiliki pemangku kepentingan atau stakeholder. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.